Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iqbalu di undangannya 1704-03-0042. Saya di sini mengikuti Teknik Expo dan saya mengambil skripsi judulnya Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gempa berbasis Internet of Things yang bersirkulasi di Kampung Lubuk Pinang. Kenapa saya buat alat deteksi gempa IoT? Karena agak mudah untuk dideteksi di Android atau bisa di lebih tepatnya di Telegram gitu. Mungkin ini ada yang mau ingin tanyakan Bapak siapa? Bapak Abdul Aziz. Saya mau tanyakan Bapak dengan tentang judul saya tentang alat saya yang saya buat. Ini kan rancang bangun. Judulnya ini tentang apa sih? Alat ini. Sebenarnya ini prototipe Pak. Oh, prototipe. Prototipe. Tentang apa? Ini itu gunanya untuk mendeteksi gempa berbasis Internet of Things dan bisa dipantau lewat Android, iOS bisa menggunakan aplikasi Telegram, menggunakan bot Telegram, gitu. Cara kerjanya di sini Pak, ini ketika kondisinya warning, berarti ada getaran Pak di jam 14.32.12 real time. Maka akan masuk di Telegram bot. Lalu ada bunyi seperti itu udah ada peringatan warning di sini. Seperti itu Pak. Jadi ini alat saya untuk meminimalisir kerusakan ketika terjadi gempa. Gitu. Berarti ini masih ada kelemahan atau enggak? Masih ada kelemahannya. Yang bisa sebutnya kelemahan kayak gimana? Kelemahannya ini pertama dia terlalu sensitif dan kedua dia belum ada namanya scaling seperti seismograf gitu. Hanya itu saja sih Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbaluddin dengan NIM 1704030042 dengan judul skripsi yaitu Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gempa Berbasis Internet of Things. Dengan pembimbing utama itu Pak Muhammad Edison STMkom dan pembimbing pendampingnya yaitu Pak Mahmudin Eskomemkom. Latar belakang saya membuat skripsi ini yaitu Indonesia terletak di titik pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur aktif dan iklim tropis. Jadi beberapa wilayah itu rentan akibat terjadinya bencana alam, yaitu salah satunya itu gempa bumi. Hal ini penting untuk dikembangkan, mengingat alat sebelumnya itu ketika getarannya terlalu kencang maka tidak akan bisa mendeteksi. Batasan masalahnya itu perancangannya dibuat menggunakan IoT untuk mendeteksi gempa bumi, pengaplikasiannya menggunakan Telegram, lalu prototipe ini hanya digunakan di kampung gawe saja. Bagaimana cara membuat pendeteksi gempa menggunakan IoT, bagaimana cara menggunakan alat pendeteksi gempa berbasis IoT, dan bagaimana cara menghubungkan aplikasi ini menggunakan bot Telegram. Tujuan penelitiannya itu pengukur gempa berbasis IoT yaitu untuk memudahkan mengukur gempa yang terjadi pada sekitar dan mencegah agar fenomena alam yaitu gempa bisa diminimalisir sekecil mungkin dengan adanya alat ini. Manfaat penelitian, rancang alat pendeteksi gempa menggunakan Internet of Things bermanfaat untuk mempermudah mendeteksi gempa pada saat terjadi bencana alam tersebut dan juga agar bisa diantisipasi melalui smartphone. Internet of Things. Internet of Things adalah teknologi yang bisa terhubung di sekitar kita untuk bersatu dengan internet. Arduino, jaringan elektronik open source yang dikenal dengan Arduino, ini dapat digunakan mengontrol sebagai perangkat elektronik. Telegram adalah layanan berkirim pesan instan multi-platform berbasis cloud yang bersifat gratis dan nirlaba. Metode penelitian saya melakukan observasi. Saya melakukan observasi mengumpulkan data pada kampung gawe disebut pustaka. Pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, e-book, serta situs web sehingga dapat dikumpulkan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan masalah terhadap peneliti tersebut. Analisis berjalan. Saat ini itu hanya menggunakan bandul ketik dan buzzer. Ketika ada gempa bumi terjadi, bandul itu akan bergoyang dan akan melakukan bunyi. Lalu perancangan sistemnya seperti gambar.
yaitu menggunakan Wemos D1R2, menggunakan sensor SW420, dan akan dikirimkan pesan dari Wemos D1R2 ke Telegram, lalu akan sampai ke user. Untuk menghubungkan Wemos D1R2-nya menggunakan WiFi atau internet yang akan di-hotspotkan melalui smartphone kita. Lalu penyampaiannya bisa melalui suara dan Telegram. Hardware-nya menggunakan sensor 420, Wemos D1R2, LCD 20x40 I2C, buzzer 5 volt, dan aplikasi Telegram sebagai software-nya. Konfigurasi bot Telegram. Sebelum kita menyambungkan Arduino Uno menggunakan Telegram, sebelumnya kita menggunakan bot father. Bot father, lalu kita new bot, lalu kita buat namanya Gempa bot, lalu kita buatnya Seismograph Digital Bot, lalu akan mendapatkan HTTP API. Setelah kita melakukan HTTP API, lalu kita cari di search bot Telegram yaitu ID bot. Kita ketik start, lalu get ID, lalu akan memunculkan ID. Ketika sudah melakukan HTTP API dan get ID, bot token sebagai HTTP API yang sudah kita dapat dari bot father, lalu chat ID itu yang dapat kita dari ID. Ketika sudah dibuat di Arduino-nya, lalu kita sudah dibuat menggunakan bot Telegram, lalu akan timbul seperti R2 execution yang kita buat sesuai dengan yang kita mau. Start. Lalu hasil pengujian alat kita, ketika off dia tidak akan merespon notif. Ketika on, percobaan pertama, ketika ada getaran akan timbul warning di LCD-nya, lalu akan dinotifikasi on, dihidupkan, lalu respon pertamanya 546, sampai percobaan keempat itu delay hanya sekitar 30 sampai 40 detik. Implementasi alat. Pada implementasi alat dilakukan agar alat dapat bekerja dengan baik ketika dilakukan uji coba yang sebenarnya secara real time. Untuk lokasi tempat implementasi dilakukan yaitu lokasi Kampung Duku Pinang Gawir, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk cara pengujiannya dilakukan dengan menancapkan alat yang sudah dibuat ke dalam tanah dan dilihat bagaimana kondisi alat. Untuk input tegangan agar alat dapat menyala yaitu menggunakan power bank atau bisa juga dengan colokan dengan output tegangan sebesar 5 volt 2 ampere. Berikut foto yang disajikan. Ketika hasil implementasi alatnya saya membuat tabel, kurang lebih saya sejam. Ketika tidak ada getaran maka notifikasi off, buzzer off, dan vibration sensornya akan off. Dan LCD akan menampilkan status aman. Sekian, terima kasih dari saya Ahmad Iqbaluddin. Sekurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.